Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami, hingga kami boleh hidup melanjutkan aktivitas kami. Secara khusus hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Bapa yang Maha Mulia, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi penguatan dan renungan bagi kita untuk hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian bunyinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecongkakan ialah suatu kata sifat di mana seorang manusia merasa dan bertindak dan memperlihatkan diri sendiri sangat mulia, yang paling mulia di antara orang-orang lain, di antara sekeliling orang tersebut. Tidak mengakui siapapun ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa darinya. Tidak mengakui satu orang pun bisa melampaui kemampuannya. Biasanya kecongkakan itu mengarah kepada kesombongan, angkuh. Kadang-kadang menghadapi orang yang congkak ini sangat sulit, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sangat harus hati-hati. Tidak bisa langsung gampang-gampang saja menghadapi orang congkak. Bisa jadi kita harus diajak untuk berpikir ulang kembali, bahkan takut untuk mendekatinya atau berpendapat kepada orang congkak. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman ini, melalui seruan Nebukadnezar ini, kecongkakan itu ternyata hanya bersifat sementara, tidak untuk selama-lamanya. Dan kecongkakan itu tidak baik untuk dipertahankan dalam diri manusia. Seperti Raja Nebukadnezar yang pada saat itu ialah raja yang memimpin negeri Babilonia. Dia merasa paling berkuasa pada saat itu. Dia merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Dan dia merasa sebagai Tuhan penguasa di antara segala orang-orang yang dipimpinnya pada saat itu. Jadi dia merasa congkak, tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari, Nebukadnezar itu yang congkak itu akhirnya direndahkan oleh Tuhan melalui perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan Tuhan yang boleh menyadarkan Nebukadnezar bahwa tindakannya itu tidaklah baik untuk dipertahankan menghadapi orang-orang, karena tindakannya itu bisa merugikan orang lain, bisa mencelakai orang lain, dan tidak ada kasih di dalam kecongkakan. Untuk itu ternyata Bapak Ibu, melalui pengakuan dari Nebukadnezar, ternyata ada kekuasaan yang lebih tinggi melampaui kemampuan dirinya sendiri, yaitu dikatakan di sini kemampuan Raja Surga, yaitu mengarah kepada Allah yang Maha Mulia. Dan Raja Surgalah yang sanggup melakukan berbagai hal. Dialah yang melengkapi segala sesuatu yang ada di bumi. Dialah yang berhak berkuasa, dan dialah yang berhak menerima kemuliaan dan puji-pujian dan hormat. Dan hanya dialah yang layak menerima peninggian dari orang-orang yang diciptakannya, segala ciptaannya. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan, kabar baik bagi kita. Seorang raja yang direndahkan oleh Allah akhirnya sadar dan mau memuliakan Tuhan Allah dalam dirinya. Inilah menjadi kabar sukacita kita dalam hari ini, menjalani hari ini. Mari kita tetap berlaku rendah hati, tidak congkak seperti
Nebukadnezar yang ternyata pada waktunya akan direndahkan oleh Tuhan melalui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Tidak ada kemuliaan di dunia ini yang bisa menandingi kemuliaan Allah alam semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah mari kita sebagai orang-orang ciptaannya, apapun yang kita miliki, baik kekuasaan, kehormatan di dunia ini, itu kita terima dari Allah. Itu atas perkenanan Allah kita mampu memilikinya, yaitu ketika Tuhan mengizinkannya kita bisa memilikinya. Untuk itu kita mari tetap rendah hati menjalani hari ini, supaya kita tetap kuat dan di dalam keselamatan yang daripada Tuhan Allah. Termulialah Allah, terpujilah Allah dalam setiap tingkah laku kita. Seperti pengakuan Nebukadnezar, mari kita mengakui Tuhan Allah, Dialah yang maha tinggi, maha mulia, yang berhak untuk menerima kemuliaan dan puji-pujian dan hormat. Amin, kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dimuliakan, dan tidak ada suatu kekuasaan apapun di dunia ini yang berhak untuk berlaku congkak dan merasa paling mulia dibanding Engkau, ya Bapa. Ajarilah kami untuk selalu tetap rendah hati dan menjauhkan hati yang congkak dalam diri kami. Sebab Engkaulah Bapa kami, pelingkup kami dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit sembuhkanlah, yang sedang berduka Engkau hiburlah, yang sedang dalam penderitaan Engkau berikanlah penghiburan-penghiburan yang daripada Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikanlah pekerjaan kepada mereka, yang sedang mencari kebutuhan sehari-hari mereka, Engkau cukupkanlah mereka. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.